Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar PAI dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi pelajar SMA, SMK sederajat dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tema demi tema mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Namun sebelum itu, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga apa yang menjadi tugas kita dan apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah untuk kita dan untuk masa depan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan aktivitas dan kewajiban-kewajiban kita. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan tema yang sebagaimana Pak Asrori sebutkan tadi, iman kepada malaikat-malaikat Allah.
Eh, Sebelumnya Bapak tadi sudah membacakan beberapa ayat Al-Quran, yakni ayat ke-30 hingga ke-34 dari surat Al-Baqarah, yang artinya adalah sebagai berikut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat itu lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, ayat-ayat tersebut adalah menceritakan bagaimana dulu Allah sebelum menciptakan Adam, Allah pernah sekali waktu Allah mengumpulkan penduduk langit, yakni terdiri dari golongan malaikat, dan ada satu makhluk di situ yang dari golongan jin, yang kemudian akhirnya satu makhluk itu kemudian menjadi iblis. Nama aslinya adalah Azazil. Jadi saat itu Allah berfirman kepada penduduk langit bahwa wahai penduduk langit, aku akan membuat makhluk yang akan menjaga bumi atau khalifah di muka bumi. Kemudian para penduduk langit itu kemudian berkata, kenapa engkau mau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan ya Allah? Maka Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian suatu waktu Allah mengumpulkan kembali penduduk langit dan Allah menunjukkan inilah makhluk baru, yakni Adam, yang akan menjadi khalifah pengatur di bumi. Kemudian Allah memerintahkan mereka semua penduduk langit untuk bersujud kepada Adam, dan kemudian mereka semua bersujud kecuali hanya satu makhluk yang tadinya bernama Azazil, karena dia saat itu membangkang maka berubah namanya menjadi iblis. Iblis ini yang kemudian oleh Allah dilaknat dan diturunkan dari langit, dan dia menjadi musuhnya Adam dan anak turunnya hingga hari kiamat. Anak-anak sekalian, malaikat ini adalah salah satu dari makhluk Allah yang wajib kita imani. Bahkan dia masuk kategori rukun iman yang utama, yakni rukun iman yang kedua. Setelah kita beriman kepada Allah, kita beriman juga harus kepada para malaikat. Baru kemudian kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, atau qada dan qadar. Baik, iman kepada malaikat ini menjadi sangat penting, karena sesungguhnya syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada utusannya, yakni para rasul dan nabi, itu melalui malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat-malaikat Allah adalah pembantu utama
dalam melaksanakan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah. Jadi Allah mempunyai para pembantu utama, yakni para malaikat, yang mereka membagi rezeki. Di antara mereka ada yang kemudian menurunkan wahyu melalui perantara mereka, melalui perantara malaikat Jibril. Ada di antara mereka yang kemudian bertugas mencabut nyawa makhluk Allah dan lain-lain. Dan mereka adalah makhluk suci yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Baik, bagaimana kemudian bentuk malaikat? Karena sebagaimana kita tahu bahwa makhluk Allah itu ada 3. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua adalah jin, yang ketiga adalah manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, kemudian manusia sebagaimana kita ketahui bersama dari tanah. Nah, malaikat ini senantiasa taat dan patuh karena dia tidak mempunyai akal. Dia menjadi makhluk yang senantiasa menjalankan apa yang telah menjadi perintah dan ketetapan Allah untuk dilaksanakan oleh mereka. Ini berbeda tentu dengan jin dan manusia yang kecenderungannya itu memiliki kebebasan berkehendak karena dibekali oleh akal. Hal ini berbeda dengan para malaikat yang mana mereka tidak memiliki akal, tidak dibekali oleh akal, sehingga Allah menghendaki mereka menjadi makhluk yang suci, yang senantiasa taat dan patuh untuk menjalankan tugasnya. Malaikat ini, sebagaimana kita ketahui bersama, tidak berjisim, ya, tidak berfisik. Namun demikian, beberapa malaikat kemudian diberi oleh Allah kemampuan untuk menampakkan dirinya pada kondisi-kondisi tertentu. Yang banyak kita baca dalam riwayat bahwa malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad pada saat proses wahyu masih turun. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, Jibril sering datang dengan menyerupai seorang laki-laki. Nah, mungkin kita pernah melihat di YouTube ataupun di TV ataupun di pemberitaan bahwa ada sebuah penampakan yang diduga malaikat. Itu bisa saja terjadi betul, bisa saja tidak betul, ya. Jadi tidak ada yang tahu, wallahu a'lam, apakah yang sedemikian ini, yang termasuk yang ada di dalam gambar ini, apakah termasuk malaikat Allah atau tidak. Tapi yang jelas Allah memberi tugas kepada mereka, para malaikat itu, untuk senantiasa menjalankan tugasnya, membantu kehidupan manusia di muka bumi ini. Baik, definisi malaikat. Malaikat merupakan bentuk jamak dari kata malakun. Malakun yang berasal dari kata maklakun. Kalimat maklakun itu berarti utusan. Jadi malaikat itu mempunyai arti utusan Allah. Nah, bagaimana dengan pengertian iman kepada para malaikat? Iman kepada malaikat artinya percaya bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang asal kejadiannya dari nur atau cahaya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi atau wa malaikah. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, dan seterusnya. Dalil keberadaan malaikat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah firman-Nya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Shadaqallahul azim. Sebenarnya malaikat-malaikat itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Dia tidak berjenis kelamin ya, tidak laki-laki dan tidak perempuan, meskipun beberapa kali menampakkan dirinya menjadi seorang laki-laki di depan Nabi dan para sahabat Nabi. Tetapi sesungguhnya malaikat bukan manusia, jadi tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi keliru apabila ada sebagian umat manusia dari non-muslim yang menganggap bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Tuhan. Itu adalah tidak tepat dan salah. Di dalam surat Al-Haqqah Allah berfirman yang artinya pada hari dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Itu adalah dalil-dalil kewujudan malaikat dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi di dalam surat An-Nisa 136, dan barang siapa yang kafir, tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang-orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dan di antara dalil yang lain, dalil yang lainnya banyak sekali, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, 285 dan lain-lain. Ada juga sabda Rasulullah SAW, para malaikat telah diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api yang menjulat. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, kadang-kadang malaikat Jibril itu tampak padaku dalam bentuk manusia. Ia lalu berbicara kepadaku dan aku pun menyadari apa yang ia katakan. Jadi sebagaimana disabdakan oleh Nabi dan diriwayatkan oleh para sahabat yang lainnya bahwa Jibril beberapa kali berkali-kali mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam bentuk sebagai seorang laki-laki yang jelas perkataannya, jelas semuanya tampak, bahkan tidak hanya di depan Nabi tetapi juga di depan para sahabat Nabi. Para malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian mengawasi kalian. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, kita lanjutkan ke dalil akal. Tadi kan dalil naklinya sudah ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Sekarang dalil akal atau dalil akli. Akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat. Para malaikat mempunyai banyak bekas atau tanda yang memastikan wujud mereka. Contoh, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kematian manusia karena ruhnya dicabut, itu juga oleh malaikat. Manusia memiliki kelemahan pandangan mata karena tidak memiliki kesiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu. Itu tidak menafikan wujud sesuatu tersebut. Tidak bisa dilihat dengan mata kasat. Artinya kemampuan manusia yang terbatas itu kemudian menjadikan manusia tidak bisa melihat wujud malaikat. Jangankan kok malaikat, angin saja kita tidak bisa melihat bagaimana wujudnya angin. Kita hanya bisa merasakan bahwa angin itu ada. Kita bisa merasakan bahwa suhu dingin, panas dan seterusnya itu ada, terasa, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Itu diantara kelemahan-kelemahan penglihatan pandangan mata kita yang menandakan bahwa ketiadaan penglihatan itu, penglihatan pada suatu objek itu bukan berarti bahwa objek itu tidak ada. Artinya
ya hanya karena keterbatasan kita, maka objek itu tidak bisa kita tangkap dengan pandangan mata kita. Baik, sifat-sifat malaikat. Sifat dan tugas malaikat tidak sama dengan manusia. Malaikat tidak ada jenis kelamin, tidak makan, tidak tidur, mempunyai tugas tertentu untuk mengatur ketertiban alam. Itulah tugas malaikat. Malaikat juga senantiasa taat dan tidak pernah meninggalkan perintah dan suruhan Allah. Kemudian malaikat mempercayai bahwa Allah telah menjadikan suatu makhluk dari nur yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Allah memberikan kelebihan kepada para malaikat muqarrabun yang didekatkan kepada Allah. Artinya ada malaikat-malaikat tertentu yang memang lebih dekat kepada Allah. Baik, kemudian apa peran malaikat? Peran malaikat yakni membantu dalam penciptaan manusia, kemudian menjaga Bani Adam, mencatat amal, menyeru kebaikan, menguji keimanan, bakhil dan takut miskin, mencabut ruh makhluk hidup. Peran malaikat kepada orang-orang mukmin, mencintai dan membimbing, mengucap sholawat, memohonkan ampunan, memberi kabar gembira, berperang bersama orang-orang mukmin, menjaga dan menolong dari kesusahan. Peran malaikat kepada kaum kafir dan fasik, menurunkan siksa, melaknat kaum kafir, melaknat orang-orang yang suka berbuat dosa. Peran malaikat kepada alam, memikul arsy, menjaga gunung-gunung, mengatur hujan, tumbuhan dan rezeki, mengatur urusan dunia dan alam semesta. Kewajiban mukmin kepada malaikat, mengakui keberadaannya. Kita harus iman bahwa malaikat itu ada. Kemudian tidak menyakiti malaikat dengan berbicara jelek tentang mereka. Artinya menuduh malaikat itu seorang perempuan, menuduh malaikat itu seperti ini seperti itu adalah tuduhan yang keji yang menyakiti para malaikat. Kemudian yang ketiga, menjauhi dosa dan maksiat, mencintai semua malaikat. Untuk itu maka seorang mukmin harus mengimani keberadaannya, mengetahui nama-namanya, setidak-tidaknya 10 malaikat yang kita semuanya tahu nama-namanya. Kemudian nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, ada Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan dan Malik. Setidaknya 10 nama ini, 10 malaikat ini yang perlu untuk kita hafalkan nama-namanya dan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril, pendahulu dari para malaikat yang bertugas sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada nabi atau rasul atas kehendak Allah. Malaikat Mikail bertugas memberi kemudahan atau rizki kepada makhluk Allah, khususnya manusia. Malaikat maut mengintai kita 70 kali sehari. Malaikat Israel atau malaikat maut bertugas untuk mencabut ruh atau nyawa semua makhluk termasuk malaikat itu sendiri. Jadi tugas malaikat Israel adalah mencabuti nyawa semua makhluk termasuk nyawa-nyawa semua malaikat dan nyawa Israel sendiri. Kemudian ada malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Ada malaikat Raqib yang bertugas mencatat perbuatan baik manusia sekecil apapun. Ada malaikat Atid yang bertugas mencatat amal jahat manusia. Ada malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk mengadili dan menanyakan apa yang telah diperbuat manusia di dunia, dan ini terjadi pada saat manusia meninggal dunia. Ada 5 pertanyaan oleh Munkar dan Nakir di alam kubur kita nanti. 1. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma imamuka, apa pedomanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Jawaban kita, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Islam dini, Islam agamaku, Al-Quran kitabi, Al-Quran adalah kitabku atau imamku, Muhammad Nabi, Muhammad nabiku,
mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, ikhwani. Jawaban-jawaban ini meskipun kelihatannya berbahasa Arab tidak perlu kita hafalkan, karena kita akan tahu jawabannya secara otomatis apabila kita menjadi mukmin muslim yang taat, insya Allah. Baik, ini adalah contoh-contoh. Kita semua akan mengalami kondisi seperti ini. Kita semua saat ini masih hidup, kita semua akan mati. Kita semuanya akan mengalami kondisi di mana kita akan seperti ini. Dan sesungguhnya kematian adalah menjadi nasihat terbesar bagi umat manusia apabila manusia itu mau berpikir bahwa kita akan mati dan kita diwajibkan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lalui dan kita lakukan. Baik, kemudian ada malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka, Ridwan bertugas untuk menjaga surga. Itu adalah beberapa nama-nama malaikat. Kemudian ada dua alam, alam jasmani, alam yang dapat dialami oleh panca indera. Ada yang bisa dilihat, diraba, dibau, didengar. Ada alam rohani, alam yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Mengapa dalil mengenai alam rohani? Yang artinya mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Baik, kemudian tanda-tanda beriman kepada malaikat. Mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang lebih dahulu diciptakan Allah daripada manusia. Mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat bersifat gaib tidak dapat dilihat oleh manusia karena keterbatasan kemampuan manusia itu. Kemudian mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa tugas malaikat itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan alam dunia dan ada yang berkaitan dengan alam rohani. Mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa orang yang beriman dan beramal saleh kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak dibekali akal, sedangkan kita dibekali akal. Kita bisa taat, tapi juga bisa bermaksiat. Sedangkan malaikat senantiasa taat. Untuk itu, ketaatan seorang muslim mukmin menjadikan ia mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat di akhirat kelak. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang demikian. Amin. Pernyataan lisan bahwa ia iman kepada malaikat dan sifat-sifatnya. Jadi kita perlu menyatakan secara lisan bahwa kita memang beriman kepada para malaikat dengan sifat-sifatnya. Baik, ada contoh-contoh perilaku iman di antara kepada para malaikat ya. Di antaranya selalu berkata yang baik-baik saja, dan kalau tidak bisa lebih baik diam. Berperilaku senantiasa mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, saling membantu dan saling menguatkan dalam hal-hal positif yang diridhoi oleh Allah. Senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan. Akan selalu memuliakan malaikat dan merasa malu kalau berbuat dosa. Karena malaikat selalu melihat kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, malaikat maut bahkan mengintai kita 70 kali dalam sehari. Selanjutnya, penerapan iman kepada malaikat dalam sikap dan perilaku. 1. Gemar melakukan salat berjamaah, gemar berperilaku dermawan, gemar menuntut ilmu, gemar membaca Al-Quran, dan seterusnya. Ini untuk kita renungkan. Sebenarnya semua manusia adalah artis film. Bukankah setiap hari kita disuting oleh malaikat raqib dan atid? Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bayangkan, dokumen film itu akan diputar ulang di akhirat nanti tanpa sensor sedikit pun. Hanya mereka yang berakting sesuai skenario Al-Quran dan hadis yang akan mendapatkan piala citra surga. Mau piala? Ayo perbaiki akting kita lewat iman dan takwa agar dapat piala citra surga dari Allah Ta'ala. Amin. Satu lagi yang ingin Bapak sampaikan, bahwa kita tidur itu, kondisi saat kita tidur, sesungguhnya kondisi yang sedemikian itu adalah kondisi saat kita mati nanti. Jadi kondisi saat kita mati ya sama persis pada saat
kita tidur itu. Atau gladi bersihnya mati itu ya tidur itu. Makanya ketika kita bangun dari tidur, doanya tidak ada terkait dengan tidurnya. Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah, puji syukur kepadamu, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah sebelumnya mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan kembali. Kita semua tidak tahu persis bahwa pada saat kita tidur keesokan harinya akan bangun. Tetapi meskipun demikian, kita berupaya sedemikian rupa agar saat kita bangun, saat kita tidur kemudian bangun, kita melakukan hal-hal yang baik dan yang halal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Demikian beberapa hal yang bisa menjadi pengantar pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti akan Bapak berikan tugas lewat WhatsApp group atau Google Classroom. Saya kira itu sebagai pengantar pembelajaran dengan tema iman kepada malaikat-malaikat Allah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.